Oke, kembali lagi ke sekelas Digital Communication. Kali ini kita akan membahas teknologi komunikasi ya. Saya Kiki Firdausi Ramadhania yang bertindak sebagai dosen Digital Communication kalian. Baik, topik lainnya yang kita akan bahas mengenai komunikasi. Apa itu komunikasi secara sekilas, kemudian communication teknologi, kemudian perbedaan antara communication and mass communication, dan juga evolution of web. Oke, istilah komunikasi sendiri itu berasal dari bahasa Latin ya, communicare. Artinya diskusi, dialog, bermusyawarah. Jadi secara lebih jauh, komunikasi ini kalau diterjemahkan proses pengiriman informasi dari satu pihak ke pihak lain yang diterima oleh pihak lain, dan kemudian pihak lain itu tuh memberikan respon, feedback. Di dalam proses pertukaran informasi itu, proses pertukaran informasi, proses penyampaian informasi, proses penambahan informasi, terjadi pertukaran simbol ya, yang mengandung makna tertentu. Jadi bisa dikatakan kalau dalam suatu komunikasi pasti ada proses pertukaran, penyampaian informasi, dan penerimaan informasi dari satu pihak ke pihak lain. Proses komunikasi sendiri bisa diterjemahkan secara garis besar seperti ini menurut Kotler. Jadi di sender, ya, sisi pembicara pertama mengirimkan pesan. Jadi mengirimkan pesan dalam di-encoding. De-encoding itu misalnya diterjemahkan dari satu bahasa ke bahasa lain, kemudian menyampaikan dalam bentuk simbol atau lain. Menyampaikan suatu pesan bisa berupa simbol, bahasa dan lain-lain, pesan, perintah dan lain-lain. Nah, itu kemudian pesan itu di-decoding, diterima oleh si receiver, di-decoding oleh receiver, diterima oleh si receiver, diproses. Receiver akan memberikan respon, dan kemudian respon dari receiver itu diterima oleh si sender dalam bentuk feedback tanggapan ya. Nah, di sini ada noise. Noise itu bagaimana? Jadi dalam proses pertukaran informasi sangat besar sekali kemungkinan terjadi kesalahpahaman karena adanya noise. Noise itu bisa bermacam-macam, misalnya antara orang A bicara dengan orang B, si A bicara dengan B melalui telepon tapi jaringannya kurang baik. Nah, itu noise-nya berupa dalam masalah gangguan jaringan. Atau misalnya A bicara dengan B, tapi B-nya kurang fokus sehingga salah paham, salah menangkap. Nah, itu noise-nya bisa berarti dalam bentuk kesalahpahaman ya, dalam bentuk ketidaksesuaian apa yang disampaikan dengan yang diterima. Nah, teknologi komunikasi sendiri itu punya kalau didefinisikan ya, berarti segala macam alat bantu yang membantu dua pihak atau lebih untuk saling berkomunikasi satu sama lain, di mana itu membantu kedua pihak atau lebih mentransfer informasi atau dari perangkat data satu ke perangkat lain. Teknologi komunikasi juga dapat didefinisikan sebagai perangkat keras, ya, dari hardware yang berarti bisa dilihat dalam sebuah organisasi yang mengandung nilai-nilai nasional, nilai-nilai sosial memungkinkan setiap individu mengumpulkan, memproses, dan saling bertukar informasi dengan pihak lain. Jadi di sini teknologi komunikasi biasanya dalam bentuk hardware ya, yang dikendalikan oleh software. Jadi dia mengandung nilai-nilai sosial tertentu untuk membantu orang-orang di dalam organisasi bertukar informasi. Jadi di sini bisa disimpulkan teknologi komunikasi adalah alat dilahirkan kan ada struktur ekonomi, sosial, dan politik ya, karena kan kita berhubungan bukan hanya dengan orang-orang terdekat kita, tapi kadang harus berhubungan dengan orang yang jaraknya dari jauh dari kita, itu terbantu oleh teknologi komunikasi. Ya, kenapa kita berhubungan dengan orang jauh dari kita? Karena tadi faktor ekonomi, sosial, politik ya. Teknologi komunikasi membawa nilai-nilai struktur yang melahirkannya. Teknologi komunikasi berfungsi meningkatkan kemampuan indera manusia. Jadi teknologi komunikasi terus berkembang ya, dari yang sederhana seperti koran, televisi, telepon, sampai sekarang jadi smartphone, Zoom, dan sebagainya. Itu adalah contoh-contoh teknologi komunikasi. Nah, apa sih bedanya dengan teknologi informasi? Kalau komunikasi kan membantu seseorang bertukar informasi ya, membantu dua orang atau lebih untuk
bertukar informasi, bertukar mengenai nilai-nilai, data dan lain-lain. Kalau teknologi informasi khusus bagaimana agar informasi itu bisa diolah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Nah, di sini teknologi informasi menitik beratkan bagaimana cara data diolah menjadi informasi yang berguna. Kalau komunikasi membantu pertukaran informasi ya antara individu satu dan individu lainnya. Jadi teknologi informasi lebih ditekankan pada hasil yang diperoleh, sedangkan pada teknologi komunikasi ditekankan bagaimana suatu data dapat disalurkan, disebarkan, dan disampaikan ke tempat tujuan. Jadi informasi bagaimana memperoleh data, mengolah data menjadi informasi yang berguna, itu teknologi informasi. Kalau komunikasi bagaimana menyampaikan, menyebarkan, dan menyalurkan informasi ke tempat ya ke orang-orang tempat tujuan ya ke pihak-pihak yang membutuhkan. Nah, pertama teknologi komunikasi sendiri mengubah tatanan komunikasi dari single communication, misalnya cuma ada 2 orang atau lebih dalam satu tempat, menjadi mass communication. Ya, satu orang dari satu pihak menyampaikan ke banyak pihak. Contohnya aja Anda menonton berita kan Anda tidak perlu berada di berita pencurian, misalnya Anda tidak perlu berada di TKP, tapi Anda bisa tahu, ya. Communication ini describe communication spread the message to the mass audience at the same time using sophisticated technology. Jadi mass komunikasi dan beda dengan komunikasi biasa. Ini suatu bentuk komunikasi di mana menyebarkan suatu pesan informasi kepada audiens banyak di berbagai tempat dalam satu waktu dengan menggunakan sophisticated technology. Nah, ini bedanya antara communication dan mass communication. Komunikasi sendiri secara definisi merepresentasikan pertukaran informasi atau pesan. Kalau mass communication itu penyampaian informasi ke banyak pihak, ke large audience dalam satu waktu yang bersamaan. Biasanya kalau komunikasi terbatas ya resipiennya terbatas satu atau beberapa orang dalam satu grup dan berada di tempat yang sama. Kalau number of mass communication large audience ya dari misalnya di satu negara atau di beberapa negara. Basisnya kalau misalnya komunikasi ya foundation of relationship-nya apa, hubungan relasinya apa. Kalau mass communication ya part of communication, part of menyampaikan informasi, penyebaran berita dan lain-lain. Kalau expansion dari communication from involvement of mankind ya, jadi di sini komunikasi terjadi karena memang manusia butuh kebutuhan bersosialisasi. Kalau mass communication itu dengan ekspansi terjadi karena bantuan teknologi, pengembangan teknologi. Control gatekeeper, no gatekeepers. Kalau mass communication input gatekeeper, jadi memang ada biasanya kalau di mass communication ada informasi-informasi disembunyikan dari orang banyak yang disampaikan mungkin hanya beberapa hal yang dianggap ya bisa ya aman lah kalau diakses oleh publik komunikasinya. Kemudian feedback kalau di komunikasi important, kalau di mass communication limited dalam artian misal satu orang pembaca berita menyampaikan berita A, dia kan nggak akan bisa membaca semua reaksi para netizen yang membaca berita tersebut. Seperti itu. Oke, ini evolution of media yang mengembangkan komunikasi sekarang lebih berkembang ke jadi mass communication, bukan limited communication. Ya, karena ada evolusi of media, ya ada static page, web 1.0, nah ini pertama kali internet ditemukan, masih terbatas jaringannya, ya, biasanya cuma untuk komunikasi di satu tempat aja. Kemudian yang 2.0, internet lebih canggih, internet berfungsi sebagai sosial web, di sini kita bisa sharing konten dan feedback. Kemudian web 3.0 ya, di provide smart experience, decentralized semantic web, informasi lebih transparan dan reliable, kemudian juga orang bisa mencari uang dengan berbagai macam profesi yang ada di internet, terutama di internet. Kalau zaman dulu nggak ada pernah yang berpikiran apa itu selebgram, kemudian apa itu content creator, apa itu call, tapi dengan perkembangan sosial media yang sangat luas sehingga terjadilah banyak orang-orang yang bisa mencari uang lewat internet. Ya, presentasi sendiri target audiensnya ya bisa digunakan untuk lecture, report, post of the time, they presented before an audience. Connecting back,
Start with outline topic in the thematic highlight which can be applied to whatever subject you plan on discussion. Jadi, mass communication itu bisa diarahkan target audiensnya ya, mass communication bisa diarahkan audiensnya, dan impact-nya itu bisa secara luas ya. Nah, ini kemudian 3 webs of media ya, ini sama saja seperti yang sebelumnya yang ini, tapi ini penjelasan lebih detail lagi. Nanti bisa kalian baca sendiri ya, mulai dari analog early digital media kayak koran, ya telepon, kertas, dan connected media, komputer, internet, dan sampai sekarang data media ya. Penarikan pengolahan data juga bisa lewat jaringan lumayan. Oke, sampai berjumpa lagi di kesempatan berikutnya. Berikut ini adalah mengenai teknologi komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.